Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia, channelnya anak SMA yang gemar belajar kimia. Kali ini kita pada stokiometri bagian ketiga ini, kita akan membahas tentang reaksi di mana kedua reaksinya dapat dihitung molnya. Jadi kedua mol reaksi dapat dihitung masing-masing molnya. Soalnya seperti ini. Ada reaksi aluminium dengan larutan asam sulfat menjadi aluminium sulfat dan gas hidrogen. Aluminium atau Al sebanyak 5,4 gram direaksikan dengan 500 ml larutan H2SO4 1,2 m. Gas yang terbentuk ditampung dalam suatu wadah yang dijaga kondisinya agar suhunya tetap 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Hitunglah volume gas hidrogen yang terbentuk pada kondisi tersebut. Yang kedua, tentukan reaksi pembatasnya. Yang ketiga, hitung massa reaksi yang tersisa jika RAL27, H1, S32, dan O16. Perhatikan dari soal ini, maka ada bagian di mana reaksinya yaitu Al dengan H2SO4 ini. Al-nya diketahui dan bisa dihitung molnya. Ada gram bisa dihitung molnya. Demikian pula asam sulfatnya diketahui volume dan molaritasnya, ini pun bisa dihitung molnya. Nah, keduanya bisa dihitung molnya. Maka cara mengerjakannya adalah langkah-langkahnya seperti berikut ini. Yang pertama adalah menghitung mol tiap reaksi. Ya, karena dalam pertanyaan ini mol reaksi tidak ditanyakan, tapi ini harus dilakukan, wajib. Kalau tidak ya tidak bisa masuk pertanyaan ini. Jadi menghitung mol tiap reaksi. Yang pertama menghitung mol aluminium. Kalau ada gram maka rumus yang digunakan adalah mol sama dengan massa atau gram Al per ArAl. Nah, kalau dimasukkan nilainya, gramnya 5,4, AR-nya adalah ini 27. Ya, 27, maka ketemu 0,2 mol ya. Jadi Al-nya 0,2 mol. Lalu asam sulfatnya, dengan data ini kita akan mencari mol asam sulfatnya, yaitu mol asam sulfat kalau ada volume dan molaritas, yaitu cukup mengalikan volume dikalikan molaritas. Volumenya ada, di sini volumenya mililiter, maka diubah dulu menjadi liter dibagi 1000 ya. 500 dibagi 1000 menjadi 0,5. 0,5, M-nya 1,2. Nah, kalau dikalikan maka ketemu 0,5 mol H2SO4-nya. Ini langkah pertama dilakukan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari atau menyetarakan persamaan reaksi dan memasukkan mol yang sudah dihitung tadi ke dalam perbandingan koefisien. Reaksinya seperti ini. Ingat-ingat bahwa reaksi urut-urutannya seperti ini kalau menyetarakan. Logamnya dulu, selain H dan O, H dan terakhir O. Logamnya aluminium, ini ada 2 kanan, kiri ada 1, agar sama ini dikalikan 2. Nah, setelah itu, selain H dan O, maka yang dimaksud adalah S. S di kanan, ini dikurung kali 3, berarti S-nya ada 3. Di kiri, cuma 1. Nah, agar sama ini dikalikan dengan 3. Akibatnya H ikut kali 3, jadi H-nya ada 6. Nah, ini kan harus H dulu nih ya. Nah, hanya 6, maka di sini agar 6 dikalikan 3 juga. Nah, dengan demikian reaksi ini sudah setara. Karena kalau reaksi tidak setara, maka dalam perhitungan pun akan kemungkinan besar keliru. Sehingga perbandingan koefisiennya adalah 2, 3, ini 1, ini 3. Ya. Nah, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol yang bereaksi. Maka kita akan lanjutkan. Nah, ini saya buatkan kotak begini untuk membedakan bahwa ada perbandingan koefisien, ada perbandingan mol mula-mula. Nah, kalau kedua reaksi diketahui molnya, gunakanlah format yang begini. Ada mol mula-mula, nanti ada mol reaksi, ada mol akhir gitu ya. Nah, mol mula-mulanya dari perhitungan tadi bahwa Al-nya adalah 0,2 mol. Asam sulfatnya adalah tadi berapa? 0,6 mol ya. Ini belum ada ini.
Ini juga belum ada. Nah, maka perbandingan mol yang bereaksi akan mengikuti ini, perbandingan koefisien. Kalau ini dipakai semua, nah di sini dipakai semua, 0,2, 2 banding 3, 0,2 dibanding berapa? Iya, betul, 0,3. Nah, coba kalau membandingkannya dari sebelah sini, misalkan begini nih, misalkan. Diketahui ini dulu, ini dipakai semua. 0,6 dipakai semua. 3 banding 2. Maka kalau 0,6 dibanding berapa? Iya, 0,4 mol. Nah, padahal mula-mulanya cuma 0,2 mol kok mau dipakai 0,4 mol, kan tidak mungkin, ya. Mau beli bakso harga 10.000, ya, bawa uang 5.000, ya nggak bisa itu. Nah, maka ini tidak mungkin. Saya tutup saja ini. Nah, yang mungkin ini, maka kita lanjutkan ke sini. Maka ini 1, 0,1, 3, 0,3. Lalu kalau sudah itu kita jumlahkan. Gitu. Jumlahkan, terus kita akan hitung mol akhirnya. Nah, kita buang dulu ini. Nah, mol akhir ini 0,2 dipakai ini. Maka habis 0. 0,6 dipakai 0,3, maka ada 0,3. Yang ini semula tidak ada lalu terbentuk, maka sekian. Juga ini 0, semula tidak ada, terbentuk sekian, maka ini. Nah, jadi inilah yang kita pakai baris mol akhir ini untuk menjawab pertanyaan yang diminta. Adalah menjawab yang diminta oleh soal itu. Nah, ini adalah perbandingan mol akhirnya ya. Ini jadi patokan untuk menjawab. Yang pertama, hitunglah volume gas hidrogen yang terbentuk pada kondisi tersebut. Hidrogen yang ini. Dicari volumenya, maka rumusnya adalah volume gas hidrogen pada STP. Mencari volume STP adalah rumusnya mol kali 22,4. Dimasukkan molnya ini, masukkan ke sini. Nah, maka ketemu 6,72 liter. Dan pertanyaan yang B adalah tentukan reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis lebih dahulu atau reaksi yang habis, yaitu AL ini 0 ya, habis. AL sebagai reaksi pembatas. Kemudian yang ketiga itu masa reaksi yang sisa. Ini adalah reaksi yang sisanya ini 0,3 mol H2SO4. Reaksi yang sisa adalah H2SO4, maka masa H2SO4 yang sisa mol kali MR. Molnya ini kali MR-nya. Nah, MR ini kalau dihitung 98. Dimasukkan ke sini. Nah, molnya 0,3 kali 98 ketemu 29,4 gram. Sekian.